diduga akibat kurangnya transparansi serta tidak adanya keterbukaan kepada publik maupun warga masyarakat. Sejumlah warga Dusun Karangmulia, Desa Segarjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Selasa 22 Juli tahun 2020 mendatangi kantor desa secara bersama-sama. Pasalnya, lebih dari 10 orang perwakilan warga masyarakat keingintahuan serta ketransparansian sekaligus ingin mempertanyakan secara langsung kepada Kepala Desa Segarjaya terkait banyaknya anggaran maupun program dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang berbentuk anggaran pembangunan desa serta bantuan sosial secara tunai kepada masyarakat khususnya di Dusun Karangmulia diduga sudah menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Bantol, warga Dusun Karangmulia, Desa Segarjaya, seusai menyampaikan keluhannya di aula kantor Desa Segarjaya tersebut. Kedatangan kami dengan beberapa rekan perwakilan warga dari Dusun Karangmulia ini semata-mata ingin mempertanyakan langsung kepada Kepala Desa Segarjaya perihal bantuan sosial tunai, pertanian, serta perikanan yang diberikan pemerintah senilai 1,8 juta setiap orangnya. Secara analisa kami itu sudah tidak tepat sasaran dan terindikasi ada permainan data akumulatif sebelumnya dari oknum pihak pemerintah Desa Segarjaya. Bantuan sosial tunai untuk perikanan yang seharusnya yang mendapatkan bantuan itu yang memiliki tambak. Yang menjadi herannya, kami malah sebaliknya yang mendapatkan malah yang tidak memiliki lahan tambak. Sambung Bantol katakan, sebagai perwakilan warga Dusun Karangmulia, kami tidak mau tinggal diam dengan ketidakjelasan bantuan pemerintah tersebut. Secara tidak mustahil para pegawai Desa Segarjaya tidak mengetahui akan hal ini terlebih kepala desanya. Kami bersama perwakilan warga yang datang ke kantor Desa Segarjaya pada hari ini berharap bisa bertemu langsung dengan Pak Kadesnya. Ternyata setelah kami datangi tidak ada di kantor desa, yang padahal hari ini biasanya acara rapat mingguan yang biasa diadakan setiap hari Rabu, tapi anehnya sang Kades tidak ada di tempat. Walaupun kami telah diterima untuk menyampaikan keluhan serta unek-unek yang selama ini mengganjal oleh Kasih Terantib serta anggota BPD, kami bersama rekan belum merasa puas dengan semua jawaban yang disampaikannya. Karena kedatangan kami ke sini ingin mendengar langsung penjelasan serta keterbukaan dari kepala desa sendiri dan bukan dari bawahannya. Itu pasti datangnya dari bawah. Terus direkomendasi oleh kepala desa. Nah terus kayak kami ini masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, begitu muncul nama-nama ini udah pastikan mengarah ke kepala desa. Karena apa? Setiap ada pengajuan pasti mampirnya ke desa, direkomendasi oleh desa. Itu. Nah yang menjadi pertanyaan dong, kenapa di sini dalam 18 orang ini mayoritas ada 2 keluarga Pak yang dominan, itu keluarga besarnya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan ditambah lagi kalau memang dia mempunyai tambak sah-sah saja. Ini yang tidak mempunyai tambak. Di sini yang jadi pertanyaan. Sementara itu Adam, Kasih Terantib Desa Segarjaya mengatakan, selaku pegawai desa yang ada, dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh para warga masyarakat yang mendatangi kantor Desa Segarjaya pada hari ini, sejauh ini kami belum bisa memberikan jawaban secara detail dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan perwakilan warga masyarakat tersebut. Sejujurnya, kewenangan kami sangatlah terbatas. Mengenai bantuan sosial tunai yang didapatkan warga masyarakat yang dicairkan secara langsung di kantor pos, data realnya dikirim langsung dari pusat dan bukan kami yang mendatanya. Hanya saja pihak pemerintah desa yang memberi tahu untuk pengambilan tunanya di kantor pos. Mengenai tepat sasaran atau tidaknya hal ini akan kami kaji ulang kembali bersama kepala desa, Gapoktan, VVL, tokoh masyarakat, dan instansi yang lainnya, dan akan secepatnya kami adakan rapat serta undang kembali untuk membahas permasalahan ini. Karena pada saat ini, Kepala Desa Segarjaya memang sedang tidak ada di tempat. Dari Karawang, Jawa Barat, datapublik.com, Ahmad Sumadi mengabarkan. Ada tentang wartawan tentang stempel BPD ada di desa. Sebenarnya kalau ini Pak saya jelaskan. Artinya stempel itu sebenarnya bukan di tangan sekdes kronologisnya. Karena waktu itu kenapa stempel ada di sekdes? Karena waktu itu sedang mengerjakan SPD BPD. Ada yang belum stempel. SPD BPD itu BOP-nya, artinya yang operasional BPD perlu distempel. Waktu itu belum distempel. Akhirnya dia minjem dulu untuk nempel BOP BPD, artinya operasional BPD. Dalam artian kata Bapak BPD stempel BPD ada di sekretaris itu salah besar. Bahkan saya pernah
tujuannya minta transparansi Pak, supaya jelas karena selama ini selalu ada penyimpangan Pak. Seperti apa Pak? Ya contohnya seperti kayak dana desa yang seharusnya digarap dengan baik, ternyata yang ukuran yang seharusnya 10 cm menjadi 6 cm. Oke. Utama itu Pak masalah tentang bantuan sosial tani Pak. Karena yang pertanian oke lah bisa dimengerti, yang tidak bisa dimengerti itu masalah perikanan. Nah, pertama kan ini masalah pertanian. Yang pertama saya ketidaktahuan saya, kok kenapa yang tidak mempunyai kartu dapat? Kan itu. Yang punya kartu kebanyakan tidak dapat. Yang seharusnya diprioritaskan kita nggak tahu Pak. Yang saya tahu, yang seharusnya sifatnya bantuan itu harus transparan Pak. Itu. Karena tidak transparan ini, maka saya datanglah ke desa. Saya mohon kepada kepala desa, tolong setiap ada bantuan, tolong harus transparansinya Pak. Jangan sampai saya minta ada bantuan, saya datang nggak ada datanya, atau saya minta draftnya nggak ada juga, bahkan saya mencari-cari, bahkan sampailah saya ke PPL itu Pak, untuk mencari data yang sebenarnya. Jangan sampai saya ada kecemburuan sosial pada perangkat desa Pak. Contoh tadi apa yang Transparansinya itu Pak, apabila ada bantuan tolong dipampang di desa Pak, draft nama tersebut, database tersebut. Jadi jangan sampai kalau masyarakat nanya jadi bertanya-tanya, saya dapat nggak ya, saya dapat nggak, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau transparansinya jelas, begitu ada di papan informasi bahwa nama saya nggak ada, ya udah, jadi tidak ada masalah. Yang khawatirnya kan begini, karena tidak ada transparannya, datanya dia mungkin ada kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu Pak, tujuan saya kemarin intinya minta transparansinya dan minta pertanggungjawabannya Pak. Kok kenapa bantuan ini kembali ke perikanan Pak? Kenapa yang tidak mempunyai tambak dia mendapatkan bantuan tersebut, atau pelaku usaha? Seharusnya kan dia yang tidak mempunyai tambak kan tidak-tidaknya di pending atau di daerah. punya contoh namanya nggak yang Bapak sebutkan yang tidak mempunyai tambak? Yang tidak mempunyai tambak tetap, contohnya Darkim Pak, Jembar, Semua ada ya? Asmita, ada dusun Kaliasin, itu semua dusun Kaliasin semua Pak. Yang 3 dusun Kaliasin, dan yang di Karanganyar juga ada dusun Karangmulya, ada Misan Samsuri yang punya tambak itu orang tuanya, dan dia juga mendapatkannya Pak. Nilai bantuannya berapa Pak? Nilai bantuannya 1.800.000. Yang Bapak sebutkan tadi itu mutlak sudah dapat? Sudah dapat Pak. Yang saya sebutkan itu mutlak dapat. Dia tidak punya tambak? Dia tidak punya. Saya Pak, petani tambak itu supaya makmur apabila ada bantuannya itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran, dalam arti pelanggaran pengajuannya. Jadi bukan asal catat aja diajukan. Harapan saya datang ke petani tambak atau pelaku usaha seperti pedagang ikan, didata biar jelas, biar transparan dalam arti untuk pengajuannya bahwa ini kita akan mengajukan. Jadi jelas Pak. Oke. Jadi kalau seandainya sembunyi-sembunyi, bahkan saya juga sebagai pelaku tani tambak, saya tidak tahu mana PPL-nya dan mana PPLS-nya. Jadi saya harus mengajukan mana apabila ada bantuan. Dan ada bantuan juga, saya tidak tahu bahwa mau ada bantuan. Gitu. Karena saya memang orang bawah Pak. Ya menurut saya hal yang wajar Pak ya, karena mereka merasa sebagai petani tambak dan petani pertanian, nama mereka masuk di kelompok tani tapi tidak mendapat bantuan BSK yang kemarin dari pertanian dan perikanan. Suatu hal yang wajar kalau dia datang ke desa untuk ingin tahu, biasanya tidak ada sosialisasi Pak. Dia tahu-tahu data itu muncul dari pos, datang ke desa, suruh diundang, langsung dicairkan. Nah itu yang akan saya telusuri ke bawah Pak, kalau teman-teman barangkali di luar sepengetahuan saya atau dan kepala desa, mungkin ada teman saya yang mendata, artinya makanya dalam hal musyawarah sekarang saya belum memutuskan ya gitu. Artinya saya akan turun ke bawah, menselusuri dan nanti saya undang kembali untuk klarifikasinya seperti itu. Karena kami sebagai yang undang kemarin benar-benar nggak tahu data itu, taunya muncul ke desa dan dibagikan ke lapangan langsung realisasi seperti itu setahu saya. Berapa sih total jumlahnya? Total jumlahnya untuk pertanian 73, pertanian tanam padi, untuk 18 orang pertanian ikan tambak. Ya. Dicarikan di mana Pak? Dicarikan di mana ya sudah? Dicarikan di pos, Kantor pos ya? kantor pos. Bapak tahu nilainya berapa Pak? Nilainya setahu saya 1.800.000 ya. 1.800.000. Nanti berkoordinasi dengan kepala desa, karena kepala desa tidak hadir, untuk mengadakan pertemuan ulang Pak dengan tokoh masyarakat, PPL, Gapoktan dan
Mungkin siapa yang berada di lapangan mungkin nanti di situ Pak penjelasannya. Untuk hari dan waktunya nanti dikabarin.